Hidup bahagia itu diawali dengan berpikir, mendayagunakan akal budi kita. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa menggunakan akal kita. Maka orang yang menunda berpikir sama dengan dia menunda bahagia. Orang yang nanti saja mikirnya, ya sama saja dia bilang nanti saja bahagianya. Belajar filsafat kalau bagi Epicurus ya haruslah. Cuma beliau juga mengkritik orang-orang filsafat yang kurang praktis, pikirannya terlalu melangit, mengawang-awang. Makanya beliau mengkritik alangkah sia-sianya argumen para filosof yang tidak meringankan penderitaan manusia. Iya, kita harus menggunakan akal kita, rasio kita, pikiran kita, cuma yang produktif. Jadi jangan mikir yang tidak ada gunanya, yang terlalu mengawang-awang atau terlalu khayal yang tidak nyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Yo kalau bisa setiap kali kita berpikir ada solusi dari salah satu masalah kita. Setiap kali kita berpikir, jalan keluar kelihatan. Setiap kali kita berpikir, ada terang dari masalah kita. Nah, ini yang disebut berpikir yang produktif. Tidak sekedar main akal. Mungkin beliau ngeritik zaman itu ada beberapa seperti kaum sofis yang menggunakan akal sih, tapi jenisnya akal-akalan. Beda ya, menggunakan akal dengan akal-akalan itu kan beda. Jadi akalnya dipakai untuk main-main logik yang kurang produktif sebenarnya. Ya memang mungkin kalau debat sih menang, kalau diskusi sih mesti unggul, tapi manfaatnya untuk masyarakat kecil. Nah ini yang oleh Epicurus mau dihindari yang begitu eman-eman loh, energi kita yang kita peras untuk berpikir, kita peras untuk menalar, ternyata hanya untuk main-main saja. Jadi ini pelajaran filsafat dari pondoknya Epicurus. Ada banyak gagasan-gagasan beliau, ya teman-teman silahkan kembali ke kajian-kajian sebelumnya. Beberapa kita pertajam malam hari ini, khususnya yang berhubungan dengan ketenangan hidup. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai. Jadi dasar pikirannya Epicurus tentang ketenangan hidup itu adalah dua keadaan utama. Yang satu namanya aponia, yang kedua namanya ataraksia. Kita belajar dulu yang pertama. Keadaan utama yang pertama namanya aponia. Aponia itu artinya bebas dari rasa sakit. Orang hidup itu pertama-tama menghindari rasa sakit. Baru kemudian mencari rasa enak, rasa nyaman. Ini dasar pertama sudah. Kalau masih ada sakitnya, tidak bisa kita tiba-tiba mencari enak. Jadi sembuhkan dulu sakitnya. Maka dalam hidup, rumus hidup paling dasar pertama itu membebaskan diri dari rasa sakit. Apa yang harus kita lakukan untuk bebas dari rasa sakit? Dan kalau di Epicurus yang dimaksud rasa sakit ini sakit fisik. Jadi makanya beliau ini agak mirip Aristoteles dalam aspek realistik materialisnya. Jadi bukan sakit-sakit yang dalam, tapi sakit fisik. Kalau jasmani kita sehat, untuk selanjutnya ngurusi batin, ngurusi apa saja lebih simpel. Tapi kalau jasmani kita sakit, susah sudah. Misalnya kita demam, panas, ngereges, pusing, puyeng, diajak diskusi meskipun tentang cinta kah, tentang ikhlas kah, tentang sudah Pak, pusing Pak, enggak bahas ikhlas dulu, enggak bahas cinta dulu, ini ngereges, pusing, enggak karu-karuan kok. Kan kamu mesti begitu. Ini yang disebut prinsip aponia, maka awalnya tetap harus bebas dari rasa sakit. Jangan kalian sepelekan kesehatan tubuhmu.
Pak, saya pokoknya filsafatan saja sampai dalam pikiran, sampai memuncak. Kesehatan nomor 2. Jangan salah, kalau kamu menomor-2kan kesehatan, begitu kamu sakit, yang nomor 1 tadi juga hilang. Makanya dulu pernah ada pepatah itu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalian kan kadang komplain, yo kan kebalik Pak, jiwa dulu baru tubuh sehat. Tapi memang kalau kita sedang sakit, mau apa juga ndak jalan. Mbok perutmu mules, meskipun kamu ketemu idolamu yang seperti siapa, apa artis, apa sopo, ya tetap kamu akan menyelesaikan mulesmu dulu. Itu pentingnya aponia ini. Jadi kalau ingin hidup tenang, bahagia, dasar pertama harus kita ingat, bebas dari rasa sakit. Gimana caranya? Yang pertama, penuhi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar primer ya, yang sering disebut orang itu misalnya makan, minum, termasuk kalau sudah waktunya seks. Ini basic. Jadi makanya kenapa kok kalian sering galau, jangan-jangan ya kalian sudah waktunya. Sudah waktunya tapi fungsinya belum jalan, itu kan membuat puyeng hidupmu, stres. Jadi bereskan itu, tapi di jalan yang baik ya, yang resmi, yang formal. Seperti kalau kalian lapar itu loh, begitu kalian lapar, sudah apa sih yang bisa konsentrasi, ndak bisa, mau apa-apa ndak nyaman, wong lapar. Penuhi kebutuhan dasar, juga jangan berlebihan. Itu nomor 2. Pengendalian keinginan yang berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan, ya mungkin memenuhi, tapi ketika berlebihan jadi masalah baru. Jadi penyakit baru. Jadi kurang itu penyakit, lebih juga penyakit. Makan itu kebutuhan, penuhi makan. Kalau sudah kenyang ya sudah, berhenti. Kalau kita tambah lagi, Pak ini kan kebutuhan, kamu makan lagi, sakit tetap. Seenak-enaknya makanan, yo piring pertama nyaman, piring kedua lumayan, meskipun tinggal setengah nikmatnya, piring ketiga kamu mulai berjuang, piring keempat kamu sudah hampir muntah, itu sudah. Padahal itu mungkin makanan enak yang kamu senangi, tapi kenapa jadi masalah? Karena berlebihan. Jadi penuhi kebutuhan dasar dan jangan berlebihan.